Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Permatahati, NPM 1717051080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teori komputasi. Yang pertama, komputasi versus kalkulasi. Kalkulasi adalah proses mentransformasikan satu atau lebih input menjadi luaran atau output. Contoh, kalikan 20 dengan 5, hasilnya 100. Kalkulasi melibatkan angka-angka dan kata-kata yang menyatakan proses sederhana. Sedangkan komputasi menggunakan rule, bahkan bisa tanpa angka-angka. Kalkulasi adalah prasyarat untuk komputasi. Selanjutnya, teori komputasi. Teori komputasi atau Theory of Computation adalah cabang ilmu komputer teoritis atau Theoretical Computer Science. Area ilmu komputer atau Computer Science. Yang pertama ada Theoretical Computer Science, yang di dalamnya ada Theory of Computation, Information and Coding Theory, Algorithm and Data Structure, Programming Language Theory, Formal Methods. Yang kedua ada Applied Computer Science, yang di dalamnya ada Artificial Intelligence, Computer Architecture and Engineering, Computer Performance Analysis, Computer Graphic and Viz, Computational Science, Computer Networks, Current Parallel and Distributed System, Databases, Health Informatics, Information Science, Software Engineering, Computer Security and Cryptography. Selanjutnya, model komputasi. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting, yaitu yang pertama teori otomata atau otomata teori, yang kedua teori komputabilitas atau computability theory, yang ketiga teori kompleksitas atau computational complexity theory. Ketiganya, otomata, komputabilitas, dan kompleksitas dikaitkan dengan pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya. Pertanyaan senada dikemukakan oleh Peter J. Denning di dalam tulisannya Computer Science, The Discipline, in Encyclopedia of Computer Science, menyatakan bahwa pertanyaan fundamental yang mendasari ilmu komputer adalah what can be automated. Dengan kata lain, apa yang dapat dikomputasikan. Studi teori komputasi difokuskan untuk menjawab 2 pertanyaan di atas. Apa yang dapat dikomputasikan, berapa banyak sumber daya atau waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, teori komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Untuk menjawab pertanyaan kedua, teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sukar. Teori komputabilitas memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam teori kompleksitas. Teori otomata mengacu pada definisi dan sifat model komputasi. Beberapa model komputasi. Yang pertama ada Finite State Automata atau FSA atau Finite State Machine atau FSM.
bentuk tunggal, automaton, plural, automata. Yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada mesin Turing atau Turing mesin atau TM. Yang ini adalah FSA, yang ini PDA, dan yang ini adalah mesin Turing. Di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Selanjutnya, hubungan antar teori. Hubungan antar teori kompleksitas, teori komputabilitas, dan teori bahasa formal di dalamnya ada teori otomata. Beberapa nama ilmuwan yang menjadi pionir di dalam teori komputasi adalah Alonzo Kranz, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Kleene, John von Neumann, dan Claude Shannon. Bidang-bidang computing. Yang pertama ada ACM, Computing Curricula 2005, membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama computer science, yang kedua software engineering, yang ketiga information system, yang keempat computer engineering, yang kelima information technology. Computer engineering fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Computer science fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis bidang computing hingga aplikasinya. Software engineering fokus pada pengembangan atau analisis, desain, implementasi, dan testing, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Information System fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau suatu enterprise. Information Technology fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.